Japin Sigam Pulau Laut dari Kabupaten Kota Baru adalah turunan dari tari Japin Anak Delapan, sehingga geraknya ada memiliki perbedaan dengan Japin Sigam. Sesuai dengan penelitian, Japin Sigam yang biasa dibawakan ini ada gerakan nang tapa huruf, lantaran gerak wan jalan lalakian seharusnya digerakkan oleh babinian. Kayak apa caranya ya kan? Japin Sigam Pulau Laut atau dari Kabupaten Kota Baru adalah turunan dari tari Japin Anak Delapan, sehingga gerakannya ada memiliki perbedaan dengan Japin Sigam nang rancak dibawakan oleh kebanyakan sanggar tari di Kalimantan Selatan. Sesuai dengan penelitian, Japin Sigam nang biasa dibawakan ini ada gerakan nang tapa huruf, lantaran gerak wan jalan lalakian seharusnya digerakkan oleh babinian. Dalam gerakan Japin Sigam dari Pulau Laut ada istilah bahantak nang tentunya berbeda jauh dengan Japin Sigam nang telah ada. Demikian dipadahkan pembina Sanggar Pusaka Saijaan Kota Baru Firhansa Wahitakoni Prima TV di sela-sela workshop tari Japin Anak Delapan di Gedung Balai Rungsari Taman Budaya Kalimantan Selatan di Jalan Hasan Basri Taman Budaya Banjarmasin Utara jelang tengah hari Senin 10 Februari 2020. Menurut Firhansa, gerak tari Japin Sigam nang sudah sering dibawakan kada perlu disamakan nang penting bertahan pada sisi tradisinya. Karena tari Japin Sigam nang ada ini berasal dari pengembangan, sementara tari Japin Sigam Pulau Laut gerakannya masih sesuai dengan aslinya. Perbedaannya ada beberapa ragam gerak yang berbeda. Kalau Japin Sigam yang sudah ada di Kalimantan Selatan, memang itu berdasarkan penelitian pada tahun 90-an dulu di Kota Baru. Diteliti dari Japin Anak Delapan, dari Japin Sigam, lalu ada beberapa ragam gerak Anak Delapan yang masuk di situ. Nah, kalau yang di Kota Baru mereka bertahan pada Japin Sigam Pulau Laut. Nah, ada perbedaan, ada yang harusnya di awal jadi di belakang, dan ada ragam yang kededa di Japin Sigam yang ada ini. Spesifik beda. Harapannya gimana? Nanti apakah perlu disamakan atau ya? Bagi kita, terus bertahan pada sisi tradisinya, dan Sigam yang ada ini memang itu dari pengembangan. Sah-sah aja dikembangkan, ya apa? Jadi ngarannya jadi kita bedakan Japin Sigam, yang ini Japin Sigam Pulau Laut. Nah, Japin Sigam Pulau Laut, kayak ini Japin Sigam yang sudah dikembangkan kayak ini. Kreasi lah. Ada masalah. Karena tari-tari yang lain itu juga agak berbeda kadang. Kepala Taman Budaya Kalimantan Selatan Suharyanti menyatakan adanya perbedaan tari Japin Sigam ini kemungkinan waktu adanya pelatihan masing-masing orang cara penyerapannya berbeda-beda. Namun alangkah lebih baiknya bila gerak wan susunan komposisi dari tari Japin Sigam ini nantinya disamakan supaya ketika ditampilkan memiliki keragaman yang sama bagi setiap penari di Banua. Kesan dari sebuah kota baru kan memang sangat-sangat itu tadi sangat apa ya, orang kalau melihat itu sangat magic lah kalau orang secara ini. Nah sementara terkadang mereka penari yang menerapkan kan tidak sedetail yang mereka lakukan. Nah dalam hal ini kita ingin mau menyamakan, jadi supaya mereka itu penari Japin atau yang sudah mereka tari tidak hanya sekedar menggerakkan bahu aja. Kalau kita hanya menggerakkan kan berarti cuma menggerakkan secara di fisiknya aja, tetapi dia menggerakkan tidak dengan hati. Nah itu yang mereka lakukan di penari Kota Baru itu memang sudah dari hati. Nah itu perbedaan seperti itu. Tetapi hal perbedaan ini memang tidak jadi masalah dalam artian yaitulah sebuah perbendaharaan sigam-sigam ya. Tetapi kita akan tetap berusaha karena ini menjadi sebuah tanda tanya besar sih pada seniman-seniman. Kenapa Sigam yang ini kok bahunya salah atau bukan berarti cuman kok lain digerakkan. Nah memang itu sebenarnya kalau memang dari aslinya itu ya seperti dari Kota Baru, cuman mereka yang belajar itu yang melakukan kan mungkin beda ya. Dalam kesempatan ini ragam wan gerak hingga komposisi tari Japin Sigam ini ditampilkan di hadapan 60 peserta workshop tari Japin Anak Delapan.